Ternyata pada saat itu pula terjadi pembelokan kendaraan dari calon presiden pada saat itu Prabowo Subianto ya, dan pertemuan itu akhirnya batal. Dan kalau saya tanya apa yang terjadi, ternyata katanya ada gangguan dari kelompok Suluh. Ya. Kalau Megawati sama Jokowi saja dianggap bodoh wae, apalagi Megawati Prabowo. Megawati Prabowo sama sekali tidak ada handicap untuk bertemu dan bernegosiasi. Maka saudara sekalian, jangan kaget ya. Kalau ke depan itu wakil presiden Prabowo bukan Gibran Raka Buming Raka tapi Puan Maharani. Ketika ada pertemuan soal kemungkinan Megawati dengan Prabowo Subianto bertemu, ini pasti selalu dihubung-hubungkan dengan Jokowi. Loh, kenapa Pak Jokowi selalu dikait-kaitkan? Dimana kalau peristiwa politik pertemuan Prabowo dan Mega ini terjadi, pasti yang diserang, pasti yang dihujat, pasti yang kembali dimention itu adalah Jokowi, yang pastinya akan disebut pengaruh politiknya, bayang-bayang politiknya tak lagi signifikan pada Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Sahabat-sahabat sekalian, masih terkait wacana pertemuan antara Ibu Megawati dan Bapak Presiden Prabowo Subianto, di mana dalam video kali ini Prof. Ikrar Nusa Bakti yang kemudian menghubungkan bahwa batalnya pertemuan Ibu Megawati dan Bapak Presiden Prabowo Subianto sebelum Bapak Presiden Prabowo Subianto dilantik sebagai presiden itu karena ulah dari Solo. Nah, yang lebih gila lagi, ada pernyataan yang saya anggap bahwa ini pernyataan halu, narasi sesat yang kemudian dilontarkan oleh Refli Harun, yang kemudian mengatakan bahwa dampak dari pertemuan Ibu Megawati dan Bapak Presiden Prabowo Subianto ke depan Wakil Presiden Prabowo Subianto sudah bukan lagi Mas Gibran Raka Buming Raka, akan tetapi Puan Maharani. Jadi sungguh gila dan sungguh halu pernyataan-pernyataan yang kemudian dilontarkan oleh para gerombolan pembenci untuk menghabisi, menjatuhkan karakter Bapak Jokowi, khususnya Mas Gibran Raka Buming Raka. Nah, akibat dari pernyataan tersebut, Kang Adi Prayitno kembali membungkam omong-omong dan juga statement-statement halu yang kemudian dilontarkan oleh Prof. Ikrar Nusa Bakti dan Refli Harun. Jadi seperti apa Kang Adi Prayitno dengan tuntas membahas apa dampak dan bagaimana efek terhadap politik di Indonesia serta kepada masyarakat Indonesia akibat dari pertemuan Ibu Megawati dan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kita simak videonya berikut ini. Dan Anda tahu sebetulnya yang namanya pertemuan di antara dua tokoh bangsa kita ini itu pernah akan terjadi menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2024 yang lalu. Bahkan kalau Anda masih ingat ya, Puan Maharani dan juga tokoh dari Gerindra sudah menyatakan bahwa salah satu menu yang akan dihidangkan adalah nasi goreng ya, dan kemudian kapan dilaksanakan juga masih rahasia, tempat pelaksanaannya juga masih rahasia. Tapi menurut informasi yang saya dapat, pada hari H ketika semua bagian kekuatan di dalam Partai Gerindra dan juga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sudah berjaga-jaga di sekitar Tengku Umar pada saat Prabowo kendaraannya sudah menuju ke rumah Megawati Soekarno Putri, ternyata pada saat itu pula terjadi pembelokan kendaraan dari calon presiden pada saat itu Prabowo Subianto ya, dan pertemuan itu akhirnya batal. Dan kalau saya tanya apa yang terjadi, ternyata katanya ada gangguan dari kelompok Suluh. Ya. Saya tidak akan menyebutkan gangguan itu seperti apa. Jadi kalau Presiden ke-7 Joko Widodo di dalam acara pernikahan dari seorang tokoh
ekonom Indonesia beberapa hari yang lalu, bertemu dengan Prabowo dan kemudian menyatakan kepada pers bahwa saya tinggal di Solo, bagaimana mungkin saya bisa mengganggu apa yang disebut dengan pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Tapi biarlah itu menjadi info buat Anda, terserah Anda mana yang benar, mana yang tidak. Tapi yang jelas saat ini yang menawarkan untuk bertemu itu adalah Presiden Prabowo Subianto, dan gayung bersambut diterima oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sekarang tinggal kapan pelaksanaannya dan kemudian apakah ini terjadi sebelum Kongres ke-6 PDIP pada April 2025 yang akan datang, ataukah setelah Kongres ke-6 PDIP 2025 ini. Ya. Saya perlu mengambil tema ini ya. Kelihatannya nanti tidak ada oposisi lagi dalam pemerintahan Prabowo titik-titik. Saya tidak memasukkan Prabowo Gibran tapi Prabowo titik-titik. Karena kenapa? Karena kelihatan Megawati pun akan masuk kolam juga. Tidak ada yang namanya oposisi. Alasannya kenapa? Pertama, Megawati biasa berkuasa dan berkuasa itu enak selama 10 tahun terakhir ini hampir. Ya. Yang kedua, menjadi oposisi itu tidak enak. Paling tidak dia rasakan 10 tahun zaman SBY dan beberapa bulan pada era pemerintahan Jokowi, separuh oposisi. Dan yang ketiga alasannya adalah komunikasi hubungan antara Mega dan Prabowo itu nggak ada masalah. Masalahnya karena di Mulyono, masalahnya ada di Gibran. Tetapi merecovery hubungan antara Prabowo dan Megawati itu jauh lebih mudah dibandingkan merecovery hubungan antara Megawati dan Jokowi. Padahal pengamat semacam Faisal Assegaf misalnya mengatakan yang namanya Prabowo yang namanya Megawati dan Jokowi itu sama aja katanya. Sama aja sesungguhnya. Jadi tidak ada bedanya. Nah, kalau Megawati sama Jokowi saja dianggap podo wae, apalagi Megawati Prabowo. Megawati Prabowo sama sekali tidak ada handicap untuk bertemu dan bernegosiasi. Maka saudara sekalian jangan kaget ya. Kalau ke depan itu wakil presiden Prabowo bukan Gibran Raka Buming Raka tapi Puan Maharani. Kenapa Puan Maharani? Sederhana. Karena hanya Puan yang punya harga di mata Prabowo. Tepatnya PDIP dan Megawati. Yang lain gak ada harganya. Karena yang lain itu seperti kerbau dicucuk hidung. Tidak ada posisi tawar atau bargaining. Wacana pertemuan Megawati dengan Prabowo Subianto terus berhembus kencang belakangan ini. Terutama setelah pidato Megawati dalam hari ulang tahun PDIP yang ke-52 tahun, di mana Megawati mengatakan tidak ada permusuhan apapun dengan Prabowo Subianto. Megawati secara personal tidak ada barrier, tidak ada tembok apapun yang kemudian membuat keduanya harus bermusuhan. Bahkan Megawati agak sedikit membuka lembaran kisah lama. Prabowo itu adalah sosok yang senang jika disuguhkan nasi goreng. Tak lama setelah itu Ahmad Basara, salah satu petinggi dari PDIP mengatakan PDIP tidak ingin jadi oposisi. PDIP siap bekerja sama dengan Prabowo Subianto, akan mendukung secara total semua visi misi, program kerja, dan janji politik Prabowo tanpa terkecuali. Meski tidak ada kader PDIP yang kemudian harus menjadi menteri dan pembantunya Prabowo. Dan bahkan hari-hari ini kita membaca dan kemudian mendengarkan bagaimana Puan Maharani mengunggah foto kebersamaannya dengan Prabowo Subianto bersama partai-partai yang tergabung dalam KIM. Jadi tiga anasir ini yang kemudian kenapa pertemuan antara Megawati dan Prabowo Subianto itu terus menguat dan terus dikait-kaitkan akan terus dilakukan dalam waktu dekat. Tidak berhenti di situ. Ahmad Muzani, salah satu petinggi dari Gerindra, saat ini adalah Sekjen, itu juga berharap bahwa pertemuan antara Megawati dan Prabowo itu bisa dilakukan di bulan Januari ini. Karena kalau kita mendengarkan statement-statement PDIP,
Paling mungkin nanti Megawati bertemu dengan Prabowo adalah saat Kongres PDIP yang akan dilaksanakan pada bulan April di tahun 2025. Jadi inilah yang kemudian membuat bagaimana publik melihat ada gayung bersambut soal kembali mencuatnya pertemuan antara Megawati dengan Prabowo Subianto. Jadi Megawati dan Prabowo adalah dua sosok yang belum pernah bertemu dalam kurun waktu yang cukup lama. Sebelum Pilpres sekalipun, pasca Pilpres sekalipun, kedua tokoh ini tidak punya kesempatan untuk berbicara dari hati ke hati soal bagaimana membangun kerjasama politik satu di antara yang lainnya. Tapi kalau saya amati, kalau saya teliti satu persatu ya, jadi kalau betul Megawati jadi bertemu dengan Prabowo Subianto, yang diperbincangkan itu dua hal. Pertama, ini dikait-kaitkan dengan soal posisi Hasto saat ini yang kemudian berurusan dengan KPK. Ini dianggap karena misalnya Hasto kemarin ketika dipanggil oleh KPK, posisinya sebagai tersangka tapi tidak ditahan. Ini kan kemudian publik mengait-ngaitkan bahwa ini karena sudah ada komunikasi politik antara dua elit. Tapi Said Abdullah membantah itu. Said Abdullah adalah petinggi dan orang penting di PDIP dan menggaransi bahwa jika ada pertemuan antara Megawati dengan Prabowo Subianto, jangan sekali-kali kaitkan dengan kasus-kasus yang selama ini dihadapi oleh Hasto, terutama posisinya sebagai tersangka. Jadi ini mostly different, di mana posisi Hasto adalah tersangka, dan pertemuan Megawati dengan Prabowo Subianto adalah peristiwa politik lain yang saya kira itu memang sudah lama diwacanakan. Kita ingat persis, pasca Pilpres 2024, Prabowo ingin merangkul semua partai politik, terutama partai-partai politik yang kalah, sudah bertemu dengan Muhaimin Iskandar, sudah bertemu dengan Surya Paloh, sudah bertemu dengan Ahmad Syaihu. Prabowo hanya belum bertemu dengan Megawati sebagai salah satu partai yang kalah dalam pemilu. Jadi wajar kalau kemudian Said Abdullah membantah secara tebal bahwa jangan ada kait-kaitan ketika Megawati jadi bertemu dengan Prabowo itu disangkut pautkan dengan proses hukum yang saat ini sedang diperjuangkan dan dihadapi oleh Hasto. Nah, yang kedua yang menarik, ketika ada pertemuan soal kemungkinan Megawati dengan Prabowo Subianto bertemu, ini pasti selalu dihubung-hubungkan dengan Jokowi. Loh, kenapa Pak Jokowi selalu dikait-kaitkan? Tentu ada rumus yang selama ini seakan-akan baku. Rumusnya adalah selama hubungan Jokowi dengan Prabowo Subianto itu baik-baik saja, rasa-rasanya Megawati tidak akan bertemu dengan Prabowo Subianto. Tapi sebaliknya, kalau kemudian hubungan Prabowo dengan Jokowi itu tidak baik-baik saja, alias mulai merenggang atau mulai bayang-bayang Jokowi tidak terlampau kuat dengan Prabowo, maka sangat mungkin Megawati akan melakukan pertemuan politik dengan Prabowo. Jadi wajar kalau kemudian di seberang yang lain, ketika wacana pertemuan Megawati dengan Prabowo ini belakangan semakin mengeras, kalau terjadi di bulan Januari misalnya, atau di bulan April saat Kongres PDIP, pasti publik mengaitkan betapa pengaruh Jokowi, bayang-bayang Jokowi kepada Prabowo Subianto itu sudah mulai memudar. Artinya Prabowo ingin menunjukkan kepada publik dan kepada siapapun bahwa saat ini Prabowo Subianto adalah Presiden Republik Indonesia yang tak ada satupun orang yang bisa mengintervensi, tak ada satupun orang yang kemudian bisa membayang-bayangi, dan kemudian apalagi bisa mendikti dari Prabowo Subianto. Karenanya kalau betul ini terjadi pertemuan Prabowo dan Mega, tentu pesan politik yang bisa ditangkap adalah Prabowo ingin membangun keseimbangan politik dengan siapapun. Keseimbangan politik dengan Partai Kim, partai-partai non-Kim, keseimbangan politik dengan Jokowi, dan keseimbangan politik dengan PDIP tentu saja. Inilah yang saya kira menjadi diskursus yang belakangan cukup menguat. Di mana kalau peristiwa politik pertemuan Prabowo dan Mega ini terjadi, pasti yang diserang, pasti yang dihujat, pasti yang kembali dimention itu adalah Jokowi, yang pastinya akan disebut pengaruh politiknya, bayang-bayang politiknya tak lagi signifikan pada Prabowo Subianto. Ya inilah politik kita. Sekalipun Jokowi ada di Solo, kemudian Prabowo itu di Jakarta, Megawati di Jakarta, setiap peristiwa apapun di negara ini pasti selalu dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi. Itulah yang saya kira menjadi penting kenapa saya harus bicara tentang soal kemungkinan ini kapan kira-kira Megawati dan Prabowo Subianto akan kembali bertemu. Kalau mau jujur sebenarnya publik sudah bosan kapan misalnya menunggu pertemuan antara
Prabowo Subianto dan Megawati. Karena kalau kita bicara tentang konteks kepentingan politik, apa urgensinya bagi Prabowo untuk bertemu dengan Megawati? Dulu mungkin Prabowo butuh support politik, merangkul semua partai, merangkul pihak-pihak yang kalah pilpres. Tujuannya adalah akomodasi politik, mengamankan kepentingan politik parlemen, sehingga tidak ada resistensi dan protes apapun. Tapi sampai hari ini, hampir bisa dipastikan 85% dukungan politik baik di ekstra parlemen ataupun dukungan politik yang ada di DPR, itu semuanya total sudah diberikan kepada Prabowo Subianto. Artinya apa? Kalau argumennya Prabowo itu kepentingannya adalah argumentasi stabilitas politik, saat ini dukungan politiknya cukup kuat kepada Prabowo dan politik cukup stabil. Bahkan PDIP sekalipun belum resmi menyatakan dukungan politiknya kepada Prabowo, tapi publik tahu. PDIP dalam banyak hal pasang badan dan memberikan dukungan secara total kepada Prabowo. Ketika ada kenaikan PPN 12%, PDIP dukung penuh. Ketika ada misalnya program makan bergizi gratis, PDIP dukung penuh. Jadi itulah secara politik orang berhitung. Apa urgensinya bagi Prabowo Subianto untuk bertemu dengan Megawati? Mungkin dulu Prabowo itu butuh bertemu dengan PDIP dan Megawati untuk mengamankan kepentingan politik partai dan dukungan politik di parlemen. Tapi seiring sejalan berkembangnya waktu, sudah hampir 100 hari Prabowo jadi presiden, tak ada satupun resistensi, tak ada satupun gejolak dan perlawanan politik yang ada di parlemen. Jadi dalam konteks itu sebenarnya tak ada pentingnya Prabowo itu berjumpa dengan PDIP. Tapi setahu saya, di luar hal-hal soal kepentingan stabilitas politik, mazhab Prabowo Subianto itu adalah zero enemy. Jadi siapapun bagi Prabowo Subianto layak untuk dirangkul, layak untuk diajak bekerja sama, tentu bagaimana mewujudkan visi misi dan janji politiknya di 5 tahun yang akan datang. Jadi disitulah kemudian kenapa pertemuan antara Megawati dan Prabowo Subianto kembali ramai diperbincangkan. Tapi pertanyaan kritis yang terakhir, lalu apa pentingnya bagi rakyat jika Megawati jadi bertemu dengan Prabowo Subianto? Apa urgensinya bagi rakyat di bawah ketika Prabowo Subianto jadi bertemu dengan Megawati? Harus diakui, ini tidak ada relevansinya. Rakyat ya tetaplah rakyat. Mereka sibuk dengan keseharian hidupnya, berkelahi dengan kehidupannya yang dari dulu misalnya tidak pernah sejahtera. Mereka masih susah untuk mendapatkan akses terhadap dunia pekerjaan, susah terhadap akses pendidikan, susah untuk mendapatkan ekonomi yang terus berkembang, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kalau mau jujur sebenarnya, pertemuan Megawati dan Prabowo Subianto yang terus diwacanakan hampir setiap saat, ini tidak ada korelasinya dengan kepentingan rakyat yang ada di bawah. Rakyat terus mereka itu berjalan di tempat yang sunyi, menyusuri jalan yang sepi, bagaimana mencari kehidupan yang lebih layak, mencari pekerjaan yang kemudian membuat kehidupan mereka lebih sejahtera, pendidikan lebih murah, kesehatan lebih nyaman, dan seterusnya, dan seterusnya. Pertemuan Megawati dan Prabowo Subianto murni menurut saya hanya sebatas kepentingan elit partai. Murni hanya sebatas kepentingan elit-elit kunci yang ada di negara kita ini. Setelah Pilpres usai 2024, saya kira kehidupan rakyat kembali normal. Yang bekerja tetap bekerja, yang tidak bekerja mereka sibuk mencari pekerjaan, yang susah untuk mengakses pendidikan terus mereka berjuang supaya pendidikan mereka bisa jangkau, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemiskinan, kesejahteraan yang dihadapi oleh rakyat yang ada di bawah, teruslah pastinya hanya dipikul oleh mereka tanpa ada bantuan, apalagi ada impact ketika elit-elit kunci bertemu satu sama yang lainnya. Oleh karena itu, kalau mau jujur, ribut-ribut, diskursus soal wacana pertemuan Mega dan Prabowo, jumpa muka, jumpa pikiran antara Prabowo dan Mega, ini hanya sebatas kegaduhan yang ada di elit-elit di negara kita ini. Sementara rakyat di bawah tidak terlampau peduli. Mau bertemu boleh, tidak bertemu juga boleh. Mau bertemu dan berjumpa di bulan Januari boleh, tidak bertemu juga boleh. Rakyat di bawah tidak terlampau peduli dengan apa yang terjadi pada elit-elit penting di negara kita ini. Rakyat itu taunya adalah apapun yang diperbuat oleh elit, bisa bertemu ataupun bisa tidak, yang paling penting adalah problem keseharian yang dihadapi oleh mereka itu selesai.
pengangguran bisa hilang, kemiskinan itu bisa dituntaskan, hasil panen kemudian bisa berkembang dengan pesat, ketahanan pangan itu bisa terwujud, energi juga bisa kemudian memiliki ketahanan yang cukup luar biasa, seperti yang disampaikan oleh pemerintah selama ini, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang saya sebutkan, adalah pertanyaan kunci, apa pentingnya jika Megawati bertemu dengan Prabowo Subianto? Tentu rakyat di bawah itu tidak terlampau penting kapankah elit ini akan berjumpa. Berjumpa ataupun tidak, rakyat tetap berkelahi memperjuangkan kehidupan mereka masing-masing sampai titik darah penghabisan.